Ardika Akbar dengan NIM 2111011 dari Prodi Sistem Informasi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Romi dengan NIM 2111028. Makalah Demokrasi Indonesia. A. Konsep dasar demokrasi. Sulit mencari kesepakatan dari semua pihak tentang pengertian atau definisi demokrasi. Ketika ada yang mendefinisikan demokrasi secara ideal atau juga disebut sebagai definisi populistik tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat, maka pengertian demokrasi demikian tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh semua rakyat, dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat. Dalam praktiknya, yang menjalankan pemerintahan bukan rakyat, tapi elit yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Juga tidak pernah ada hasil dari pemerintahan itu untuk rakyat semuanya secara merata. Tapi selalu ada perbedaan antara yang mendapat jauh lebih banyak dan yang mendapat jauh lebih sedikit. Karena itu, ketika pengertian demokrasi populistik hendak tetap dipertahankan, DHL Dal mengusulkan konsep poliarki sebagai pengganti dari konsep demokrasi populistik tersebut. Poliarki dinilai lebih realistik untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia. Sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem pemerintahan oleh banyak rakyat, bukan oleh semua rakyat. Oleh banyak rakyat, bukan oleh semua orang. B. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Demokratia yang dibagi dalam dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peran yang sangat menentukan secara harfiah. Demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Berikut ini pengertian demokrasi menurut para ahli. 1. Aristoteles. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan, karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. 2. Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi is government of the people by the people and for the people, atau demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 3. Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperintahkan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. 4. Sidney Hook. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. 5. Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan pengganti kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Ciri-ciri demokrasi.
Satu, dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. A. Demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. B. Demokrasi perwakilan atau tidak langsung, yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. C. Demokrasi sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. 2. Dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. A. Demokrasi liberal, yaitu paham demokrasi dengan menitik beratkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau perseorangan. B. Demokrasi rakyat atau proletariat, yaitu demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum sehingga hal-hal politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan. C. Demokrasi Pancasila merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. 3. Dilihat dari perkembangan paham. Ada 2, demokrasi klasik dan demokrasi modern. Demokrasi klasik ialah paham demokrasi yang menitik beratkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara. Demokrasi modern ialah paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. 4. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan dengan rakyat. A. Demokrasi liberal. Dalam demokrasi ini, pemerintahan dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang tepat. Demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi ini, terdapat keyakinan para pemimpin tindakan mereka dipercaya oleh rakyat, tetapi melalui persaingan pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Demokrasi sosial ialah demokrasi ini menaruh kepeduliannya kepada keadaan sosial dan egalitarisme atau paham persamaan bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Demokrasi partisipasi ialah demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara pengusaha atau pemimpin dengan yang dipimpin. C. Demokrasi konstitusional ialah demokrasi yang menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya umum. Prinsip-prinsip demokrasi terbagi menjadi 3. Ada kebebasan, persamaan, dan solidaritas. Kebebasan adalah kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. B. Persamaan. Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam demokrasi perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan, bahkan harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik. C. Solidaritas. Rasa solidaritas harus ada di dalam negara, karena dengan adanya sifat solidaritas ini kita bisa menjunjung tinggi. Baik, saya lanjutkan. Ciri-ciri pemerintahan demokratis. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang ke F, landasan-landasan demokrasi Indonesia. 1. Pembukaan UUD 1945. A. Alinea pertama yang berbunyi kemerdekaan ialah hak segala bangsa. B. Alinea kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang C. Alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan berbangsaan dan yang bebas. D. Alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa. Yang kedua,
batang tubuh UUD 1945. A. Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang kedaulatan adalah di tangan rakyat. B. Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Pasal 6 ayat yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. C. D. Pasal 24 dan pasal 25 yaitu tentang peradilan yang merdeka. E. Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. F. Pasal 28 yaitu tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Sekian, terima kasih.